Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi atmana wa samada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Semoga kita semua masih diberi kesehatan untuk melaksanakan daring yang ketujuh ya. Baik, kita masih di materi tentang pemeliharaan mesin sepeda motor, yang mana materi kita ini hari adalah masih membahas tentang fungsi dan bagian-bagian dari silinder head. Nah, kemarin kita membahas satu persatu. Dari bagian dari silinder head itu ada valve caps, intake, oil seal, foam, valve seats, dan lain-lainnya. Kita membahas satu persatu fungsi dan kegunaan dan cara kerja dari komponen-komponen tersebut yang ada di pada bagian-bagian silinder head tersebut. Oke, kita langsung saja. Di sini ada komponen-komponen silinder head. Seperti yang tadi kan, ada spark plug atau busi, exhaust, valve squid, gasket, water jacket, cylinder block, valve lift, exhaust, intake, piston, combustion chamber, valve, oil seal, valve caps, to exhaust manifold, dan intake manifold. Kita membahas tentang satu dulu, yang pertama spark plug atau busi. Baik, kita lanjut saja ke selanjutnya. Apa itu busi? Apa itu fungsi busi? Gimana cara kerja busi? Dan apa-apa aja bagian-bagian yang terdapat pada busi tersebut? Oke. Nah, di sini ada pengertian fungsi dan bagian-bagian spark plug atau busi. Jadi, seperti yang kita tahu, busi itu fungsinya ialah untuk memercikan bunga api. Tapi kalian hanya tahu itu, sekedar tahu itu aja selama ini. Tidak tahu mendalami. Nah, di sini kita akan mendalami satu persatu ya. Di sini ada fungsi busi dan bagian-bagiannya. Yang pertama kita dari atas soal terminal. Apa itu terminal? Nanti kita bahas. Insulator, apa itu insulator? Gunanya itu apa? Nanti kita bahas. Dan seal atau untuk pengunci ya. Ada gasket atau ring. Terus ada thread atau drat. Itu ada insulator tip. Ada center elektroda atau bunga api. Center elektroda side. Baik, kita bahas satu persatu apa aja itu di bagian-bagian busi serta fungsinya masing-masing. Kita bahas. Ini yang pertama ialah pengertian fungsi spark plug atau busi. Nah, busi adalah sebuah cuku cadang yang diletakkan pada bagian dalam dari mesin pembakaran dengan ujung elektroda besi pada ruang bakar. Nah, fungsinya adalah bertugas untuk memercikan bunga api yang dibutuhkan untuk membakar campuran udara dan bahan bakar yang telah dikompres hingga menjadi langkah usaha. Berarti dia itu fungsinya garis besarnya ialah sebagai penghantar api pada ruang bakar. Jadi gunanya untuk memercikan bunga api pada radius atau pada putaran mesin yang standarnya seperti yang sesuai dengan ukurannya lah, sesuai ukuran putaran mesin, bahan bakar, udara, serta api. Maka situ terjadilah ledakan pada piston yang menghasilkan sebuah tenaga pada mesin sepeda motormu. Baik, di sini ada cara kerja busi. Cara kerja busi dimulai ketika arus listrik dihidupkan oleh koil pengapian. Nah, perlu dicatat, koil menghasilkan sumber listrik yang cukup tinggi. Arus listrik tersebut lalu mengalirkan ke distributor, kabel tegangan tinggi, dan juga busi. Nah, pada saat arus listrik ada busi, arus tersebut akan lompat pada elektroda tengah menuju elektroda negatif atau massa. Proses ini yang menghasilkan percikan bunga api yang tugas untuk membakar kabut dan bahan bakar sehingga membuat mesin motor bisa hidup dan bekerja sebagaimana mestinya. Nah, peran busi tersendiri
Apabila busi dalam motor mati, tentu mesin tidak akan bisa dihidupkan. Maka dari itu, merupakan salah satu spare part yang harus ada pada bagasi jok motor. Jadi, itu busimu harus kamu suku cadangi di jokmu. Jadi ketika busimu itu mati, otomatis kau bisa mengerjakan sendiri, mengganti yang harus diganti. Contohnya businya mati kan? Jadi kau nggak perlu kesana kemari lagi, nggak perlu diapa-apain, cukup mengganti businya dengan mensuku cadangkan di jokmu. Jadi itu salah satu penolong ketika kendaraanmu di jalan mengalami pengapiannya hilang atau businya mati. Oke, di sini ada bagian-bagian dari busi ya, terminal, insulator, seal, kit, gasket, dan lain-lain. Di sini ada terminal. Kita bahas satu persatu. Ini bagian-bagian businya. Terminal, insulator, seal seperti saya bilang tadi kan, gasket, thread, insulator tip, center elektroda, dan side elektroda. Kita bahas satu persatu. Terminal. Nah, terminal berfungsi sebagai penghubung antara busi dengan koil pengapian. Nah, biasanya terminal busi memiliki konektor berupa plug atau ada juga yang menggunakan konektor dengan model terminal kabel seperti DC close. Jadi itu ya, terminal ujungnya itu dia menghubungkan langsung ke DC close. Jadi yang kedua, sini ada rib adalah lekuk-lekuk yang ada pada bagian insulator. Ribs berfungsi sebagai patokan jarak antara inti elektroda dengan ground. Nah, semakin jauh jaraknya, hambatan antara inti besi dan ground semakin besar hingga tegangan listrik tidak dapat lompat dari inti besi ke ground sekitar busi. Oke. Di sini ada insulator. Insulator adalah bagian busi yang berfungsi untuk menghasilkan topangan mekanik bagi inti elektroda yang berada di tengahnya sekaligus sebagai insulator elektrik. Nah, terhadap tegangan tinggi yang akan mengalir di inti elektroda. Umumnya, insulator terbuat dari keramik atau persiling. Sini kita cari ya. Insulator. Nah, itu insulator di bawah terminal itu insulator itu dibuat dari keramik seharusnya. Ya, baik, masuk insulator tip. Insulator tip terletak pada ujung busi sehingga akan mengalami pembakaran pada ruang bakar. Nah, jadi bahan bakar insulator tip biasanya terbuat dari bahan yang tahan panas. Biasanya insulator tip akan tetap kuat menahan panasnya proses pembakaran hingga 6000 derajat Celcius dan mampu menahan beban hingga 60.000 volt. Sini ada seal. Fungsi seal adalah sebagai penyegel atau pembatas agar kompresi yang ada pada ruang bakar tidak mengalir keluar. Di mana itu seal? Sini kita lihat itu seal. Seperti saya bilang tadi, seal itu adalah pengunci. Jadi situlah pengaturnya. Baik, kita masuk ke metal case. Fungsi dasar dari metal case adalah sebagai pengunci busi ke silinder head. Metal case juga memiliki fungsi lain di antara sebagai konduksi hingga panas dari busi dikonstruksi ke tempat lain. Nah, selain itu, metal case juga berfungsi sebagai grounds pada busi. Sini ada yang ketujuh, center elektroda. Center elektroda terbuat dari bahan campuran dari nikel, tembaga, dan kornium. Inti dari center elektroda terhubung dengan bagian kepala busi melalui penghubung internal yang diselubungi oleh keramik insulatornya. Nah, sini ada grounds. Bagian ini adalah bagian yang paling ujung busi yang bersinggungan langsung dengan bodi pada bagian elektron yang akan melompat elektroda ini ke grounds terdekat. Biasanya bagian ini terbuat dari bahan yang memiliki daya hantar yang baik. Nah, sini setelah kita membahas ini satu persatu, kita masuk tugas. Nah, tugas yang pertama ini tugas R3. Yang pertama, sebutkan ciri-ciri busi yang akan mengalami kerusakan atau bunga api mati. Dia busi itu tidak langsung mati. Dia ada pertanda-pertandanya gitu. Ciri-cirinya apa saja.
yang pernah kamu alami. Ya. Yang kedua, jelaskan apa yang terjadi jika pada sepeda motormu jika senter elektroda telah habis atau pendek. Saya ulang, jelaskan apa yang terjadi pada sepeda motormu jika senter elektroda telah habis atau pendek. Bunga apinya itu sudah habis atau pendek, apa yang terjadi jika itu mengalami kerusakan atau habis atau pendek. Nah, yang ketiga, berapakah ukuran standar celah busi pada elektroda dan side elektroda? Jadi busi itu bisa diukur melalui alat ukur yang kita bahas minggu semalam, yaitu alat ukur apa kemarin tuh ya. Nanti kamu cari minggu semalam tugasnya itu berapakah alat ukur standar celah busi pada elektroda dan side elektroda. Jadi tugasmu tetap seperti sama. Kumpul di double folio dan ngumpulnya pada hari Sabtu. Saya harap rambut kamu sudah rapi semua, pakaianmu ke lingkungan sekolah juga harus rapi, supaya guru-gurumu pun senang melihatmu. Baik, demikian mungkin itu saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.